dreamers of dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Yang saya hormati kepada Umira selaku dosen pengampu, dan terlupa kepada teman-teman sekalian yang insyaallah pada kesempatan ini mendapatkan rahmat serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Izin mengenalkan diri. Nama Agus Triwahyudi, NPM 1811010068, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pengumpulan video ini guna memenuhi tugas mata kuliah praktek pembelajaran fikih. Pada kesempatan ini saya membahas materi jihad dalam Islam, yaitu kelas 11 semester 1 Madrasah Aliyah. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bertatap muka dalam mata pembelajaran fikih. Kedua kalinya, salawat dan salam selalu kita sendangkan kepada Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dan nanti kita sahabat. Baik, untuk pertama kita pada awal pembelajaran ini, sebelum mulai pembelajaran kita lakukan dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum itu kita mengabsen dulu ya siapa yang berangkat dan siapa yang tidak berangkat. Yang pertama Anton Hadir? Faisal kan masuk ya? Enggak masuk. Sabikis Siap hadir, Pak. Sakadun Nanda Yuliana Hadir. Stephen Hadir, Pak. Oh iya. Baik, kelihatannya hari ini satu yang tidak hadir ya pada mata pelajaran ini. Masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang bab peperangan. Nah, pada sekarang ini kita akan masuk ke lebih inti, yaitu dengan pembelajaran dengan judulnya ialah jihad. Kira-kira ada yang tahu sih apa itu arti jihad? Stephen tahu jihad apa? Mohon dijelaskan. Atau teman-temannya Sabikis? Jelasin dulu, Pak. Baik. Jihad ialah berasal dari kata jahada. Salah. Hanya kita panjangin. Jahada yang artinya ialah berjuang. Jadi jihad ialah berjuang. Berjuang di mana? Yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jihad diartikan yaitu usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan. Jadi yang kita berjihad yaitu kita berjalan di jalan kebaikan. Adapun tujuannya jihad yaitu yang pertama apa tujuan jihad ini? Ini ada tujuannya. Tujuannya yaitu menghilangkan kekafiran. Kenapa menghilangkan kekafiran? Karena jihad ini dilakukan pada masa Rasulullah SAW, yaitu pada saat peperangan. Nah, jadi waktu dulu ketika Rasulullah berjihad, itu beliau menyebarkan agama Islam dengan cara berperang. Makanya ada dulu bahasanya jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah, yaitu yang dilakukan oleh teman-temannya atau sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Lalu apa tujuan Islam selanjutnya dalam berjihad ini? Yaitu menjaga kesucian agama Islam.
menjaga kesucian agama Islam. Jadi tujuannya yaitu menjaga kesucian agama Islam. Karena pada masa itu jihad ini adalah salah satu cara yaitu dalam penyebaran agama Islam. Dari jihad yang dilakukan di antaranya ada perang Badar, perang Siffin dan lain sebagainya. Para fisabilillah itu melakukan jihad secara sukarela untuk memperjuangkan agama Islam, sehingga imbasnya pada sekarang ini kita dapat merasakan indahnya agama Islam dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini yang ketiga yaitu menghapuskan kezaliman. Menghapuskan atau menghilangkan pengaruh-pengaruh buruk pada masa itu. Karena pada masa itu orang kafir dengan orang muslim masih sangat berseteru, dan pada saat itu kezaliman ini dilakukan hampir menyeluruh oleh orang-orang kafir. Salah satunya perbudakan, terus free sex dan lain sebagainya. Itu merupakan kezaliman dari orang. Melalui kegiatan jihad ini, umat Islam berupaya untuk menghapuskan bahkan menghilangkan kezaliman ini dengan menjadikan agama Islam sebagai agama bakti sejahtera. Nah, selanjutnya kayaknya kalau Bapak terus yang masih materi Abdul ya. Setelah ini kita buat dua kelompok, dibagi menjadi A dan B. Silakan teman-teman ataupun anak-anak sekalian membuat ataupun merumuskan tentang jenis-jenis jihad. Baik untuk Stephen dengan Anda jadi satu kelompok, terus yang tiga sini jadi kelompok. Bisa dimengerti? Ya, silakan dirumbukan. Tadi setelah kalian merumbukan akan materi dari jenis-jenis jihad, sekarang akan saya pertanyakan dari setiap kelompok. Untuk kelompok A, yaitu kelompoknya Stephen dan Anda, coba sebutkan jenis-jenis jihad atau macam-macam jihad tadi. Apa aja yang sudah pelajari? Itu kelompoknya Stephen dan Anda, coba sebutkan jenis-jenis jihad atau macam-macam jihad tadi. Apa aja yang sudah pelajari? Jihad nyawa dan tenaga, jihad akal dan pikiran, jihad melawan hawa nafsu, dan jihad menentang syaitan. Tadinya kelompok B. Pertama ya, jihad yang pertama, jihad melawan hawa nafsu merupakan semua asas jihad. Musuh merupakan cabang dari jihad melawan hawa nafsu. Yang pertama, melawan syaitan, jihad melawan orang kafir, jihad melawan orang-orang kaum munafik. Itu yang saya. Selanjutnya ada yang ingin dipertanyakan melalui materi kita ini sebelum kita bahas lebih banyak lagi. Ya, silakan Anda. Adakah syarat orang Islam berjihad? Ada kelompok B ada yang bertanya? Apakah seorang perempuan dapat berjihad? Apakah seorang perempuan? Pertanyaan bagus nih. Sebelum itu kita jawab dulu pertanyaan yang pertama. Jadi ada pun syarat-syarat jihad. Itu yang pertama nih, syarat-syarat jihad. Tahu di mana? Dulu nih ya, ini udah clear ya. Jadi syarat jihad ini syaratnya syarat jihad. Yang pertama, coba ada yang tahu yang pertama apa? Pertama ialah berakal. Berakal. Jadi kalau orang gila, orang stres, orang kurang kasih sayang itu tidak bisa berjihad. Jadi dia harus berakal. Dalam artian dia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang
salah. Yang kedua adalah B juga, yaitu balik. Apa balik itu? Yaitu sudah dewasa. Jadi ketika anak-anak kecil ini ya diwajibkan untuk berjihad ketika terjadi suatu peperangan, ialah orang yang balik itu orang-orang yang dewasa yang wajib berjihad. Selanjutnya setelah itu apa? Yaitu merdeka. Bukan merdeka 1745 ya. Jadi dalam artian merdeka ini dia bukan seorang budak, dia bukan seorang pesuruh atau lain sebagainya. Jadi dia hidup untuk dirinya sendiri dan dia mampu untuk berjihad. Selanjutnya ialah laki-laki ataupun pria. Jadi laki-laki itu harus merupakan syarat-syaratnya boleh kita akan berjihad. Ini dalam arti jihad kita untuk berperang. Nanti ada pembahasan tentang macam-macam jihad, nanti ada. Ini merupakan syarat-syarat jihad. Yang terakhir ialah mampu. Mampu dalam ini mampu keseluruhannya. Jadi mampu dia sehat, dia kuat. Jadi kalau ketika ada orang yang lumpuh, sakit, itu tidak diwajibkan untuk berjihad. Oke, materinya selesai. Oh, tadi pertanyaan kedua ya. Apakah seorang perempuan dapat berjihad? Nah, ini nih. Jadi di syarat-syarat jihad itu sudah kelihatan bahwasanya seorang perempuan itu tidak diwajibkan untuk berjihad. Namun ada pada zaman Rasulullah itu seorang perempuan yang berjihad di jalan Allah walaupun sudah diperingatkan. Ini merupakan sebuah motivasi bagi kita bahwasanya seorang perempuan pun mau berjihad walaupun tidak diharuskan. Baik, selanjutnya macam-macam jihad yang sudah kalian sebutkan itu merupakan macam-macam jihad yang harus kita artikan satu persatu. Jihad melawan hawa nafsu. Nah, jadi jihad itu tidak terpaku dalam arti kita harus berperang dan lain sebagainya. Jadi jihad itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama jihad melawan hawa nafsu. Apa itu jihad melawan hawa nafsu? Coba kita bikin. Jadi jihad melawan hawa nafsu itu menjaga hawa nafsu kita baik dari kesukaran duniawi seperti narkoba, seks bebas dan lain sebagainya. Itu merupakan peperangan diri kita dengan diri kita sendiri kalau kita mampu untuk melawannya. Selanjutnya yang kedua yaitu jihad menentang golongan munafik ataupun melawan orang-orang munafik ataupun kafir. Nah, jadi ini merupakan jihad yang harus dilakukan. Terkadang pada zaman sekarang ini banyak ideologi yang masuk ke dalam diri kita atau dari lingkungan kita yang merupakan bertentangan dengan agama kita. Nah, dari sini kita harus bisa mampu melawan dan mencegah ideologi tersebut tidak masuk. Setelah kita membahas tentang syaratnya tadi sudah ada, macam-macam jihadnya sudah ada, arti tujuan jihad sudah ada. Sekarang tinggal perlu kita garis bawahi, biasanya banyak yang menggunakan kata jihad dan terorisme. Nah, ini yang lumrah di negara kita, di Indonesia ini banyak yang mengatakan berjihad sama dengan berterorisme. Sebenarnya jihad dan terorisme merupakan simpangan, jadi sangat jauh kaitannya dengan terorisme dengan berjihad. Banyak yang mengatakan terorisme adalah orang-orang Islam yang mengatasnamakan berjihad fisabilillah di jalan Allah. Perlu kita ketahui, jihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan orang-orang juga memiliki mekanismenya. Jihad tidak dilakukan dengan cara bunuh diri karena sudah jelas dalam surat An-Nisa ayat 29. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Dalam ayat itu sudah dijelaskan bahwasanya apabila kita bunuh diri itu bukan termasuk dalam hubungan berjihad. Itu merupakan pembunuhan diri kita sendiri. Kenapa kita membunuh diri? Itu merupakan kita mendapatkan doktrin yang kuat sehingga kita
berprasangka bahwasanya dengan kita bunuh diri kita termasuk dalam berjuang untuk dunia. Padahal itu sebenarnya salah besar. Jadi buat adik sekalian, marilah kita berpikir dalam materi ini, jangan sampai kita disalahgunakan oleh orang tertentu dengan mengorbankan diri kita. Setelah selesai pembahasan ini, kita akan uji materi ya. Dalam uji materi ini kita akan mengerjakan soal. Soalnya cukup 5 saja, tidak banyak-banyak. Silakan dipersiapkan pena, kertas, buku, dan kesiapannya. Soal pertama, silakan ditulis. Sebutkan syarat jihad. Sebutkan syarat-syarat jihad. Yang kedua nih, jelaskan secara singkat makna arti kata jihad. Selanjutnya pertanyaan ketiga, jelaskan tujuan dari jihad. Sudah. Yang keempat, jelaskan jihad menahan hawa nafsu. Dan yang keempat, yang terakhir, maaf, yang kelima ya, yang kelima, tuliskan arti surah An-Nisa ayat 29. Baik, untuk pengerjaannya 7 menit cukup. Cukup, baik, kita kerjakan selama 7 menit ya. Silakan kerjakan. Jangan tekan ya. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Baik, waktu selesai. Udah, silakan dikumpulkan nomor kalian dan akan kalian nilai. Satu aja yang ngumpulin. Makasih ya. Baik, untuk materi selanjutnya akan kita bahas minggu depan. Buat teman-teman sekalian atau adik sekalian, jadilah manusia yang berbudi pekerti dan mawas diri. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses, berjaya, mendapatkan kenikmatan dunia, maka dengan ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses, berjaya, bahagia di akhirat, juga dengan ilmu. Wa man aradahuma. Dan barang siapa yang ingin bahagia di dua-duanya, fa'alaihi bil ilmi. Yaitu juga dengan ilmu. Jadi buat adik-adik sekalian, jangan sampai bosan, jangan sampai lelah dalam kita menuntut ilmu. Entah itu ilmu apapun, bisa ilmu pertanian, bisa ilmu keagamaan, bisa ilmu permekanikan, bisa ilmu, sangat banyak ilmu. Kita tekunin salah satu bidang. Syukur-syukur kita memang tekun dan bisa di banyak bidang. Karena bila kita bisa di bidang satu, bisa di bidang dua, bisa, insya Allah nanti kehidupan kita
kita ke depannya banyak barokahnya, banyak manfaatnya. Baik, cukup sekian pertemuan kelas pada siang hari ini. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang ingin sukses, berjaya, mendapatkan kenikmatan dunia, maka dengan ilmu. Man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses, berjaya, bahagia di akhirat, juga dengan ilmu. Wa man aradahuma. Dan barang siapa yang ingin bahagia di dua-duanya, fa alaihi bil ilmi. Yaitu juga dengan ilmu. Jadi buat adik-adik sekalian, jangan sampai bosan, jangan sampai lelah dalam kita menuntut. Entah itu ilmu apapun, bisa ilmu pertanian, bisa ilmu keagamaan, bisa ilmu permekanikan, bisa ilmu sangat banyak ilmu. Kita tekuni salah satu bidang. Syukur-syukur kita memang tekun dan bisa di banyak bidang. Karena bila kita bisa di bidang satu bisa, di bidang dua bisa, insya Allah nanti kehidupan kita ke depannya banyak barokahnya, banyak manfaatnya. Baik, cukup sekian pertemuan kelas pada siang hari ini. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita membaca lafal basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Baik, kita mulai ya. Pelajaran kita hari ini tentang zakat dan hikmahnya. Kita hari ini adalah zakat dan hikmahnya. Yang pertama adalah zakat. Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Hukum zakat adalah fardu ain untuk yang cukup syarat-syaratnya dan dilakukan wajib mulai pada tahun kedua Hijriah bulan Sya'ban. Infak adalah pemberian sumbangan harta dan sebagian untuk kebaikan. Ini adalah sedekah, pemberian kepada sesuatu kepada fakir miskin di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai kemampuan pemberi. Yang pertama, kita bahas tentang jenis-jenis zakat. Di sini ada zakat fitrah.
Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah pada bulan Syaban. Zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap umat muslim yang mempunyai kelebihan sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa pada hari raya Idul Fitri, dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil selama seseorang melakukan puasa Ramadan agar semuanya menjadi kembali fitrah. Seringan ya dengar semua itu ya. Yang kedua ada zakat mal. Menurut bahasa, zakat mal berarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki atau disimpan. Sedangkan menurut syarat, mal adalah segala sesuatu yang dimiliki atau dikuasai dan dapat dimanfaatkan sebagaimana lazimnya. Dengan demikian, disebut mal apabila memenuhi syarat dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan juga dikuasai. Cara menghitungnya zakat mal itu 2,5 kali jumlah harta yang disimpan dalam 1 tahun. Sedangkan untuk zakat fitrah yang tadi itu kadarnya sama dengan 2,5 atau 3,5 liter beras atau uang sesuai dengan harga beras tersebut. Yang selanjutnya kita ada syarat wajib zakat. Yang pertama adalah Islam, merdeka. Yang kedua, milik yang sempurna. Ketiga, cukup 1 nisabnya. Yang keempat, cukup 1 tahun disimpan atau dimiliki. Biasanya disebut juga 1 haul. Untuk orang-orang yang berhak menerima zakat, menurut Quran surah At-Taubah, yang pertama adalah fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, mu'alaf untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, dan juga orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Selanjutnya ada hikmah zakat. Hikmah zakat, infak, dan sodako bagi orang yang melakukannya. Yang pertama ada menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua, membersihkan dan mensucikan diri dari harta yang dimiliki. Yang nomor 3, mendidik agar manusia sadar bahwa harta yang dimilikinya tidak semua mutlak milik dia, dan juga bukanlah tujuan untuk hidup. Nomor 4, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita lihat nisab dan kadar zakat. Nisab dan kadar zakat, benda-benda yang wajib dikeluarkan. Yang pertama ada zakat emas atau juga zakat perak. Untuk nisabnya itu sama dengan 20 dinar, atau kalau zaman sekarang itu seperti 100 gram emas. Untuk kadar zakatnya itu
2,5% atau 1/40 dari jumlah berat emas dari tiap-tiap 100 gram tersebut. Yang kedua, ada zakat perniagaan. Untuk zakat perniagaan, nisabnya itu disamakan dengan zakat emas tadi yang di atas. Untuk kadar zakatnya kita sama 2,5%. Tapi ini dari jumlah kekayaan tiap-tiap orang. Yang ketiga ada zakat pertanian. Zakat pertanian nisabnya untuk 1000 liter zakatnya itu 10%, itu jika perairannya itu dari alam. Jadi semua perkebunan kita itu menggunakan alam, tapi 5% jika kita menggunakan alat-alat seperti kincir dan juga sebagainya. 4 ada zakat binatang ternak. Untuk zakat binatang ternak itu ada unta, sapi, dan juga kambing. Untuk unta sendiri, nisab untuk 5 ekor unta itu sama dengan 1 ekor kambing. Untuk sapi sebanyak 30 ekor, zakatnya itu sama dengan 1 anak sapi. Untuk kambing kurang lebih sebanyak 40 ekor, zakatnya itu sama dengan 1 ekor kambing. Yang kelima, ada zakat barang tambang. Yang kelima ada zakat barang tambang. Untuk zakat barang tambang, kadar zakat itu 2,5%. Yang keenam ada zakat harta yang terpendam. Harta yang terpendam maksudnya di sini adalah harta yang ditanam oleh orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu. Untuk ketentuan wajibnya itu zakatnya 20%. Ya, ada hikmah zakat bagi masyarakat. Yang nomor 1, menolong orang yang lemah atau susah agar mereka dapat menunaikan kewajibannya baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Yang kedua adalah memperkecil jurang secara ekonomi antara yang kaya dan miskin. Jadi tidak ada perbedaan si kaya dan juga si miskin. Yang nomor 3, meningkatkan jiwa kepedulian sosial kita kepada masyarakat di lingkungan kita. Yang nomor 4, memperteguh dan memupuk keimanan seorang mu'alaf. Baik, mungkin itu ya materi kita hari ini. Untuk melihat pemahaman kalian tentang materi yang telah Ibu sampaikan, kita lakukan tanya jawab berupa kuis ya. Di sini Bu ada sekitar 5 pertanyaan. Nanti main cepet-cepetan aja ya siapa yang bisa jawab. Untuk pertanyaan pertama, kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat disebut A. Syahadat, B. Sholat, C. Zakat, D. Infak, E. Sodako. Bu, zakat yang C. Ya, yang nomor 2, pertanyaan selanjutnya ya, nomor 2, pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib
untuk kebaikan adalah A. Zakat, B. Sholat, C. Zakat fitrah, D. Infak, yang E. Ada sedekah. Dia bisa jawab? Bu. Ya. Infak. Ya, benar ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, hukum mengeluarkan zakat adalah A. Wajib, B. Fardu ain, C. Fardu kifayah, D. Sunnah, E. Sunnah muakkad. Yang mana jawabannya? Ibu. Ya. Yang B, fardu ain. Ya. Yang nomor 4 atau pertanyaan selanjutnya ya. Zakat yang dikeluarkan karena selesainya puasa bulan Ramadan dengan tujuan untuk mensucikan diri orang yang berpuasa serta untuk memberi makan fakir miskin disebut A. Zakat, B. Zakat fitrah, C. Zakat mal, D. Infak, E. Sodako. Yang mana jawabannya? B. Zakat fitrah, Bu. Ya, benar ya. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin ini aja. Syarat wajib zakat adalah kecuali A. Islam, B. Merdeka, C. Baligh, D. Cukup 1 nisab, E. Milik yang sempurna. Cukup 1 nisab. Ya, benar ya. Mungkin itu ya pertanyaan dari Bu. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Nanya Bu, Ya. kalau kita nggak bayar zakat gimana tuh Bu? Seseorang yang tidak membayar zakat ataupun menunda hingga akhir batas waktu, hukumnya itu haram. Baik ya, karena jamnya juga udah mau habis, mungkin itu juga yang bisa Ibu sampaikan. Semoga dari materi yang Ibu sampaikan, kita semua termotivasi untuk lebih membayar zakat secara rutin lagi dan tidak menunda-nundanya. Karena sesuai dengan hikmah zakat yang Ibu sampaikan tadi itu ya, hikmah zakat yang pertama ada menumbuhkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat kekayaan yang telah diberikan, membersihkan dan mensucikan diri, mendidik manusia agar senantiasa sadar bahwa harta yang dimilikinya itu tidak mutlak hanya miliknya dan juga bukan tujuan hidupnya, melainkan itu titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu ya yang bisa Ibu sampaikan. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baik ya. Selamat siang. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat Bu. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, kita ucapkan dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Salahuddin hadir Bu. Iya. Berarti hadir semua ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang indahnya berbagi, kurban, akikah, dan kaifiah penyembelihan hewan. Nah, berkurban. Kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu korobu, yakrobu, dan kurban, yang artinya dekat. Dekat itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menyembelih kurban pada saat lebaran haji atau Idul Adha. Nah, berkurban hukumnya sunnah muakkad. Udah Pak, ada pada surat Al-Kautsar 1-3. Nah, Salahuddin hafal nggak 1-3 itu? Coba nanti Ibu bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina al-kautsar washolli li rabbika wanhar.
Inna sani'aka huwal abtar. Nah, ayat kedua itu menjelaskan tentang maka laksanakanlah sholatmu dan maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, terus daging kurban itu diberikan kepada fakir miskin dan orang yang berkurban. Syarat orang yang menyembelih: pertama Islam, balik, terus tidak menyanyiakan sholatnya dan akalnya sehat. Syarat hewan yang disembelih harus hewannya sehat, tidak boleh sakit, tidak boleh cacat. Alat apa aja sih yang harus ini alat menyembelih hewan? Pisau yang tajam, bambu dan lain sebagainya. Penyembelihan hewan sunnahnya menghadap kiblat, meniatkan semata-mata hanya Allah semata, dan prosesnya dipercepat. Ada dua penyembelihan kurban, dengan cara tradisional dan modern. Kalau tradisional itu disembelih pakai pisau, dagingnya juga lebih segar. Nah, yang kedua secara mekanik. Secara mekanik itu seperti dibius, jadi dagingnya ya lebih baik pakai pisau dibandingkan harus dibius. Apa aja sih hewan yang boleh dikurbankan? Coba. Sapi, kambing, kerbau, unta. Ya, minimal umur berapa sih hewan itu boleh dikurbankan? 1 tahun. Ya, 1 tahun ke atas ya. Jumlah hewan untuk berkurban, kalau 1 kambing itu untuk 1 orang, kalau sapi untuk 7 orang. Terus hikmah berkurban: menjadikan diri bertakwa, terus dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, dan mau membelanjakan hartanya kepada Allah atau di jalan Allah, menjalin hubungan kasih sayang terhadap sesama muslim. Ada yang mau bertanya? Ya, tentang apa? Manakah yang lebih diutamakan kurban jantan atau betina? Manakah yang lebih diutamakan kurban jantan atau betina? Boleh dua-duanya, tidak ada yang dilarang asalkan kurban tersebut binatangnya harus sehat, tidak cacat. Nah, sudah jelas? Sudah. Terus ada akikah. Akikah itu artinya bulu atau rambut kepala bayi yang baru lahir. Akikah adalah penyembelihan hewan dengan syarat tertentu, sebab kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum akikah itu juga sama, sunnah muakkad. Maksudnya setiap orang tua muslim bagi yang berkemampuan mengakikkan anaknya adalah perbuatan yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuktikan rasa kasih sayangnya kepada si anak. Waktu pelaksanaannya
apa? Tahu nggak? Waktu pelaksanaan akikah terbagi menjadi dua, koda dan ada. Ada itu adalah pada waktu hari anak itu lahir setelah 7 hari. Ada hikmah akikah. Hikmah akikah itu terjadi batin antara orang tua dan si anak, dan anak bisa menolong orang tuanya pada hari kiamat. Dan yang ketiga, saling mendoakan antar sesama, terjadi hubungan baik antara tetangga dan fakir miskin. Ada yang ingin bertanya lagi tentang akikah? Sudah? Oh iya, terus proses akikah. Pertama, memotong rambut bayi, mendoakan si bayi, dan memberi nama. Terus ibu mau kasih soal. Sejauh ini ada yang tidak mengerti? Salahuddin? Mengerti? Ibu mau kasih soal nih buat Udin. Ya, ibu mau coba ya, nggak apa-apa kalau salah, nanti ibu benarkan. Soalnya boleh ditulis, boleh juga enggak. Hukum kurban berasal dari bahasa Arab, mempunyai arti apa? Tadi ibu sudah jelaskan. Dekat. Ya, benar, dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum melaksanakan kurban adalah hukum sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad. Dasar hukum pelaksanaan kurban di Al-Quran surat apa yang tadi ibu jelaskan? Al-Kautsar 1-3. Ya, Al-Kautsar ayatnya 1-3. Pelaksanaan akikah yaitu pada hari ke-7. Ya, ke-7 atau ke-21 tidak apa-apa. Terus hukum melaksanakan akikah seperti kayak berkurban. Iya. Sudah mengerti ya? Mungkin cukup materi yang ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Cukup sekian pertemuan kita. Semoga pada pagi hari ini ilmu yang ibu berikan dapat bermanfaat, dan belajarlah bersungguh-sungguh agar kamu bisa mencapai cita-citamu. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita ucapkan lafal hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan membaca surat kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta